kita masih membahas mengenai perjalanan misi Life Kids ke tempat yang berbeda dari minggu kemarin. Masih ingat gak tema bulan misi gereja kita? Temanya adalah Arise, go and preach. Bangunlah, pergilah dan beritakanlah. Yunus 3 ayat 2. Pada kesempatan ini seru banget nih, karena Life Kids mendapatkan kesempatan untuk melayani dalam KKR anak. Anak-anak yang hadir sangat bersemangat dan antusias. Walaupun mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Namun mereka datang sebelum waktu yang ditetapkan loh. Ada beberapa kakak-kakak sekolah minggu di sana yang menjemput anak-anak menggunakan kendaraan motor. Karena jarak tempuh yang cukup jauh kalau harus berjalan kaki. Medannya pun seperti melewati hutan-hutan. Tapi tidak menghalangi kerinduan mereka untuk datang beribadah. Di acara KKR, tim Life Kids memainkan drama yang menceritakan tentang semua kita istimewa, mulia, dan berharga di mata Tuhan. Mereka juga belajar lagu-lagu baru yang diciptakan oleh Cici Life Kids, yang sering kalian nyanyikan juga loh. Puji Tuhan, Life Kids sudah menjadi berkat untuk anak-anak di daerah Palopo. Wah, luar biasa ya pelayanan Life Kids. Adik-adik juga bisa loh ambil bagian dalam pelayanan misi. Mungkin bukan dengan kunjungan misi seperti yang dilakukan oleh Cici dan Koko Life Kids. Adik-adik bisa mendoakan program misi dari Yayasan HBLM yang ada di gereja kita. Kalian juga bisa mendoakan oikos kalian dengan doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka sehingga oikos kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Di puncak bulan misi tahun ini, kita juga mau ambil bagian untuk memberikan seed of faith bagi pekerjaan misi di Yayasan HBLM. Bagaimana caranya? Diperhatikan baik-baik ya adik-adik. Ada 2 cara untuk memberikan seed of faith. Cara yang pertama, masukkan uang yang akan kalian berikan untuk seed of faith ke dalam amplop. Kedua, tuliskan di amplop tersebut SOF. Lalu, nama lengkapmu, kelas Life Kids-mu dan nomor WA-mu yang aktif, serta besarnya jumlah uang yang akan kalian berikan untuk seed of faith. Yang ketiga, setelah data yang ditulis lengkap, masukkan ke kotak kayu yang ada di depan lift lantai 1 atau lantai 2 gedung Bethlehem Hall. Cara yang kedua, yaitu dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Lalu beri keterangan SOF, nomor WA aktifmu dan nama lengkapmu, juga nama kelas Life Kids-mu. Atau bisa juga dengan mengirimkan bukti transfermu ke nomor gereja berikut ini. Batas pemberian seed of faith sampai dengan akhir bulan Oktober 2022. Jadi, yuk sisihkan uangmu untuk belajar memberi bagi pekerjaan misi di gereja ini.
Semangat menabur di ladang misi. Tuhan Yesus memberkati. Arise, go, and preach. Hai adik-adik kelas bayi, batita, dan kelas kanak-kanak. Tadi kita sudah lihat ya tayangan pelayanan Life Kids, pelayanan misi melalui Yayasan HBLM. Wah, luar biasa ya. Sekarang kalian sudah siap hari ini untuk memuji Tuhan? Pastinya ya. Coba Cici mau angkat tangannya buat adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan. Coba Cici lihat. Wah. Good. Berarti sekalian semua sudah siap ya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Sebelumnya kita mau satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang kemarin. Hari ini kami mau beribadah. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi dan berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian. Sungguh-sungguh ya kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Burung Pipit ya, karena Tuhan sudah pelihara kehidupan kita. Burung aja Tuhan pelihara ya, apalagi kehidupan kita yang spesial di mata Tuhan. Kita mau angkat lagu Burung Pipit sama-sama. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ya, siap lagi yuk semuanya. Pakai gerakan semuanya, sungguh-sungguh ya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Yeay! Jangan khawatir ya adik-adik ya, Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah adik-adik semua, kita mau angkat lagi di satu pujian. Kalau Tuhan sudah pelihara kita semua, biarlah tubuh kita semua bisa memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian ini ya, sama-sama ya. Masih bangkit berdiri. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku menyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata telinga
semua semangat hari ini. Cici senang melihat ya. Pastikan Tuhan Yesus juga kasih jempol buat adik-adik semua ya. Nah, siapa di sini yang seringkali senang kalau ngedengerin firman Tuhan atau papa-papanya bacain Alkitab? Iya, hari ini kita mau sama-sama diingatkan lagi ya untuk mau buka Alkitab kita sama-sama dengan pujian ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Oh, 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 oh. Goyang-goyang semua. Ya, sekali lagi ya. Siap semua Alkitabnya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Oh, oh. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Oh, 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 oh. Berdua, berdua, oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi, oh, 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 oh. Yes. Anak-anak yang bertumbuh di dalam firman Tuhan pastinya akan berbuah. Berbuahnya dapat dilihat dengan apa? Kelakuan kita yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk adik-adik, sungguh-sungguh ya. Buka hati kalian. Boleh duduk, tapi hati dan pikirannya tetap tertuju sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yesus, kami mendengarkan firman Tuhan dan berkati kami mendengar
menerek dan terus kami. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, kalau adik-adik sudah siap, coba duduk yang rapi. Ya, jangan jalan-jalan lagi. Oke? Ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Allah memelihara 3 pemuda. Kisah ini adik-adik bisa lihat di dalam Alkitab. Dalam kitab Daniel 3. Nah, adik-adik nanti setelah dengar cerita ini, kalau adik-adik mau lihat lagi dan baca lagi di dalam Alkitab, adik-adik minta tolong papa atau mama ya. Kalau yang belum bisa baca, buat bacain ceritanya supaya adik-adik lebih mengerti. Oke? Yuk. Apakah ketiga orang pemuda ini di dalam bahaya? Atau mungkin ada sesuatu yang terjadi pada mereka? Apa ya? Api. Wow. Ada api. Panas sekali. Ketiga orang pemuda ini dimasukkan ke dalam dapur api yang panas menyala-nyala. Tapi mereka tidak terbakar. Kok bisa ya? Apa yang terjadi? Nah, adik-adik, kalian lihat dan dengarkan dan simak baik-baik cerita ini. Ya. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang sangat tinggi. Nah, adik-adik, Raja Nebukadnezar ini mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian, semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung. Jika mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, serta berbagai jenis bunyi-bunyian, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, seram ya adik-adik. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ada beberapa orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung emas. Karena mereka tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. Dan 3 orang itu adalah Sadra, Mesak, dan Abednego. 3 orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas sekali. Karena raja memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesak, dan Abednego. Raja merasa heran, kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terluka. Sadra, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadra, Mesak, dan Abednego keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Terpujilah Allahnya Sadra, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadra, Mesak,
dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Nah adik-adik, kalian sudah tahu kan? Kenapa ketiga orang pemuda ini dimasukkan ke dalam dapur api? Ayo, kenapa coba? Iya betul. Mereka tidak mau menyembah dewa atau patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah saja. Allah yang mereka percayai, Allah yang berkuasa, pasti melindungi mereka. Tidak ada yang sukar bagi Allah Bapa kita di surga. Ia melindungi ketiga orang pemuda ini ketika mereka dalam bahaya. Nah, Bapa kita di surga juga pasti melindungi kita kalau kita dalam bahaya. Betul adik-adik? Kita punya Tuhan yang luar biasa, Maha Kuasa. Tuhan akan ada untuk menjaga dan melindungi kita ketika kita dalam bahaya. Gimana caranya, Ci? Nah, adik-adik harus tetap datang dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Adik-adik bisa berdoa untuk mama, untuk papa, kakak, adik, oma dan opa. Ya, Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang harus kita puji, kita sembah, dan kita tinggikan. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Kita mau belajar jadi anak yang taat, jadi anak yang mengasihi Tuhan. Belajar jadi anak yang terus berdoa kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti menyertai dan menolong kita semua. Ayat hafalan kita hari ini Yosua 11 ayat 6. Janganlah takut. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yosua 11 ayat 6. Janganlah takut. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Ya Bapa, ajar kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama dan papa. Dan ini nomor WA Live Kids untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Elka. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Semuanya, Cici mau nyampein pengumuman nih buat adik-adik semua. Cici mau ingatkan lagi untuk adik-adik agar dapat ikut ambil bagian dalam memberi untuk pekerjaan misi di gereja kita ya adik-adik, melalui Seed of Faith. Jadi sebagian uang yang adik-adik punya nih bisa dikasih ke gereja melalui Seed of Faith ya. Kabar gembira untuk adik-adik kelas kanak-kanak yang sudah bersekolah kelas 1 SD. Kalian sudah bisa mengikuti ibadah onsite Live Kids di GSD Bethlehem. Wah, pasti seneng dong, pasti sukacita udah bisa ke gereja lagi. Ketemu Cici Koko Live Kids, ketemu juga Cici Koko kelas pertama dan Madia ya adik-adik. Nah, syaratnya gimana? Kalian harus sudah vaksin COVID-19 2 kali dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang aktif. Aplikasinya bisa bareng sama mama papanya, nggak masalah ya adik-adik. Nah, pasti semangat dong ya, ketemu kita bareng-bareng untuk ibadah bersama-sama di gereja. Dan untuk adik-adik yang belum bisa ibadah onsite, nggak usah sedih, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, karena kita masih tetap bisa beribadah secara online setiap hari Minggu jam 9.30 ya adik-adik. Mulai bulan Oktober ibadah kita hanya 1 kali online ya, yaitu jam 9.30. Jadi tetap semangat beribadah, tetap bersuka cita. Ketemu minggu depan bersama Cici. Tuhan Yesus memberkati.